Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Arif hadza Imam al-Awrad dan Mukhtar Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang bersolat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari yang berbahagia ini kita diberikan Allah kesempatan dan kemauan dapat berhenti di dalam Masjid Agung Al-Huda ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim, insya Allah nanti sampai masuk waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat batasalam Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita sambung pengajian kita. Ini masih ada sedikit tentang masalah yang ada hubungannya dengan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. I'adatu sholati tustahabu bi arba'ata asyara syartan. Disunahkan mengulangi sholat bi arba'ata asyara syaratan dengan 14 syarat, yang artinya Bapak Ibu, sholat yang telah kita laksanakan itu ada kalanya disunahkan untuk mengulanginya atau yang kedua kalinya dengan ada 14 syarat. Syarat yang pertama, kaunuha fardan au naflan tusra'u bihil jamaah. Yang pertama, keadaan sholat yang diulangi itu fardan, yaitu sholat fardu. Au naflan tusra'u bihil jamaah, atau sholat yang diulangi itu sholat sunnah yang disyariatkan melaksanakannya secara berjamaah. Karena Bapak Ibu, sholat sunnah ada yang disunahkan melaksanakannya berjamaah, ada yang tidak disunahkan melaksanakannya berjamaah. Jadi sholat yang sunnah diulangi itu adalah sholat sunnah yang disunahkan melaksanakan berjamaah. Mana diantaranya? yakni seperti sholat sunnah tarawih. Tarawih sunnah melaksanakannya secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kaunuha mu'addatan la maqdiyatan. Sholat yang disunahkan mengulangi atau yang kedua kalinya, keadaan sholat itu adalah sholat yang tunai. La maqdiyah, bukan sholat qadaan. Kemudian yang ketiga, kaunul ula sahihatan. Keadaan sholat yang pertama yang dikerjakan sahihah, sholatnya sudah betul, sudah benar. Yang artinya kalau sholat yang pertama tidak sah, tidak betul, itu bukan mengulang namanya. Yani memang melaksanakan sholat yang tersebut.
Kemudian yang keempat syaratnya alla tazidal i'adatu ala marrah. Syarat yang keempat bahwasanya mengulangi sholat tersebut tidak lebih daripada satu kali. Nah mungkin kalau sholat zuhur pertama misalnya kita sholat sendirian, kemudian setelah itu ada lagi sholat berjamaah, maka sunnah kita melaksanakan sholat zuhur kembali dengan catatan mengulanginya hanya satu kali, yang artinya tidak disunahkan yang kedua ataupun yang ketiga. Kemudian yang kelima ayyanwiya biha al-fardiyah. Ketika mengulangi sholat zuhur yang kedua misalnya, maka orang tersebut niat ketika melaksanakan sholat zuhur tersebut tetap memasukkan niatnya fardu. Jadi sholat zuhur yang pertama telah kita laksanakan sah. Kemudian kita ulangi yang kedua karena ada jamaah. Ketika melaksanakan sholat zuhur yang kedua kali secara berjamaah itu juga niatnya tetap memasukkan niat fardunya. Karena kan Bapak Ibu di dalam niat itu yang wajib dimasukkan adalah qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad usolli, sengaja aku melaksanakan sholat. Kemudian ta'arud mendatangkan kefarduannya. Ta'yin menentukan nama sholat yang dilaksanakan. Usolli fardhu zuhri, itu cuma wajibnya. Nah, jadi sholat yang kedua tetap memasukkan niat adalah niat fardu. Kemudian yang keenam ayya'taqida biha an-nafliyata. Bahwasanya orang yang melaksanakan sholat yang kedua kalinya itu beriktikad, berkeyakinan sholat yang kedua itu hanyalah mendapatkan pahala sunnah. Nah jadi harus dapat membedakan niatnya tetap niat fardu, tapi kita mengetahui sholat yang kedua kali itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh antusalla kulluha jama'atan. Syarat salat yang diulangi yang kedua itu seluruhnya dari awal sampai akhir jama'atan dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang kedelapan antaqa fil waqti minha rak'atun fa aksar. Terlaksana sholat yang kedua kali tersebut itu pada waktu sholat tersebut minimal 1 rakaat. Nah jadi ketika mengulangi sholat itu minimal sempat melaksanakannya di dalam waktunya 1 rakaat, itu paling minimal. Kemudian yang kesembilan ayyanwiyal imamu al-imamata. Ketika mengulangi sholat yang kedua, misalnya orang tersebut menjadi imam, maka ketika dia jadi imam, al-imamata meniatkan bahwasanya dia menjadi imam. Nah, jadi artinya niatnya itu dimasukkan juga di dalam takbiratul ihram tambah 1 niat menjadi imam. Kemudian yang ke-10 antu'ada ma'aman yara jawazal i'adah. Salat yang diulangi itu beserta orang yang berpandangan boleh mengulangi salat tersebut. Karena Bapak Ibu kita ada 4 mazhab. Ada mazhab selain Imam Syafi'i yang tidak membolehkan, yang tidak mensahkan melaksanakan salat yang kedua. Siapa diantaranya? Diantaranya adalah Imam Hanafi. Fala tasihhu li'adatu ma'hu idza kana ma'muman. Maka tidak sah salat yang kedua tersebut
ma'ahu beserta orang yang bermadzhabkan Imam Hanafi, catatan apabila dia menjadi makmum. Kenapa? Karena mazhab Imam Hanafi itu tidak membolehkan, tidak mensunahkan mengulangi sholat yang kedua kalinya. Kemudian yang ke-11, ayyakuna fiha sawabul jamaah halal ihrami biha. Yang ke-11 bahwasanya fiha pada ketika mengulangi sholat kedua itu menghasilkan pahala jamaah pada ketika mulai takbiratul ihram. Nah, jadi artinya jangan sampai sholat yang kedua itu sampai menghilangkan pahala jamaahnya. Mana diantaranya? Diantaranya imparada anis sofi. Ketika mengulangi sholat yang kedua, orang tersebut berada pada saf ketika itu dia sendirian. Nah, jadi artinya misalnya dua saf sholat, saf pertama penuh, kemudian dia berada di saf kedua dalam keadaan sendirian. Atau iqtada binahwi fasiqin. Atau ketika sholat yang kedua itu mengikut kepada imam yang fasik. Nah, itu diantaranya dapat menghilangkan pahala sholat berjamaah. Kemudian yang ke-12, alla takuna sholata syiddatil khauf. Bahwasanya sholat yang kedua kali yang diulangi itu tidak boleh sholatnya seperti sholat syiddatil khauf. Nah, sholat syiddatil khauf itu Bapak Ibu diantaranya boleh saja dia berjalan. Misalnya ketika dia sholat terjadi kebakaran, boleh dia berjalan untuk menyelamatkan diri. Nah, sholat yang diulangi yang kedua kali ini tidak boleh seperti demikian. Kemudian yang ke-13, alla takuna i'adatuha lil khuruji minal khilaf. Bahwasanya tidak adalah sholat yang diulangi itu karena hanya keluar, karena hanya menghindari daripada khilafiyah ulama. Yang artinya jikalau dia melaksanakan sholat yang kedua itu untuk menghindari khilafiyah, payundabu i'adatuha walau munfaridan, maka tetap disunahkan untuk mengulangi sholat kedua sekalipun sholat yang kedua itu melaksanakannya dengan keadaan sendirian. Dan yang terakhir, alla takuna sholata janazah. Bahwasanya sholat yang kedua itu yang diulangi itu bukan sholat jenazah. Jadi artinya Bapak Ibu, sholat jenazah tidak disunahkan kita dua kali sholat. Ini kalau biasanya kalau dulu Bapak Ibu, karena rata-rata kalau dulu itu tempat kuburan atau pemakaman atau masjid itu agak jauh dari rumah. Kalau orang dulu untuk mengambil ikhtiyatnya, untuk mengambil apiknya, itu setelah mayit dimandikan di rumah, setelah itu langsung disolatkan. Nah, setelah disolatkan di rumah, nanti dibawa lagi mayitnya ke masjid, kemudian disolatkan lagi di masjid. Nah, jadi artinya apa? Yang di rumah tadi ambil apiknya supaya apa? Khawatir apalagi kalau mayitnya itu orangnya ada penyakit. Khawatirnya kalau setelah dimandikan, dikafani, keluar lagi najisnya. Nah, jadi untuk mengambil apiknya ihtiyatnya kalau orang dulu setelah mayit dimandikan di rumah langsung disolatkan beberapa orang. Nah, nanti di masjid disolatkan lagi. Tapi yang sudah sholat di rumah menyolatkan itu mayit tidak disunahkan lagi ikut sholat ketika di masjid. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian kita memasuki tentang masalah sholat musafir.
Babu sholatil musafiri, ini bab menerangkan tentang masalah sholat bagi orang yang musafir ataupun orang yang bepergian. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adab. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musafir ataupun bepergian tersebut qit'atun minal adab, itu termasuk bagian daripada azab ataupun bagian daripada siksa. Jadi artinya Bapak Ibu, musafir apapun bentuknya itu tentunya kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Makanya dikatakan Rasulullah, musafir itu termasuk sebahagian daripada azab ataupun siksaan. Maksudnya inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin, bahwasanya orang yang musafir itu tidak akan sunyi, tidak akan luput daripada kesulitan-kesulitan ataupun kepayahan-kepayahan secara zahirnya. Mana contohnya? Katulit tarikhi, seperti lamanya perjalanan. Itu musafir itu bukan enak Bapak Ibu. Jadi secara zahirnya musafir itu tersiksanya itu adalah karena lama di dalam perjalanan. Au maknawiyatin, ataupun orang yang musafir itu tidak akan luput, tidak akan sunyi daripada kesulitan-kesulitan secara maknawi. Mana contohnya? Kamufaraqatil aqaribi, seperti berpisah dengan kerabat-kerabat yang dekat. Orang ketika musafir berpisah dengan kerabatnya. Wal ahbabi, dan seperti orang yang berpisah dengan orang yang disayanginya. Itu makanya sering kadang-kadang ketika musafir kadang bertangisan. Bahkan walaupun musafir berangkat haji ataupun umrah. Kenapa? Karena secara maknawi itu kita ada perasaan tersisa karena berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, diantaranya kadang-kadang juga Bapak Ibu, sering terjadi kita menangis ketika memasukkan anak ke pesantren. Ketika anak pesantren kita menangis, kenapa? Karena kita berpisah dengan waktu yang lama kepada anak tersebut. Tapi ingat, kita memasukkan anak ke pesantren bukan berarti kita mengasingkan anak tersebut. Justru kita memasukkan anak ke pesantren itu adalah tanda sayang kita kepada anak. Walaupun rintangannya akan terjadi perpisahan dengan beberapa waktu yang lama kepada anak. Nah, cuma kadang-kadang Bapak Ibu, anak sekolah pesantren kadang-kadang anaknya tahan pesantren, ibunya yang kada tahan. Paling sebulan datangi kada tahan, ibunya mudik. Padahal yang masuk pesantren ini Bapak Ibu berat cobaannya. Yang pertama, anak yang masuk pesantren itu tentunya anaknya harus sehat. Karena banyak Bapak Ibu ketika orang anak dimasukkan pesantren, anaknya pintar, ongkosnya ada, anaknya rajin belajar, tapi anaknya sakit-sakitan. Ini tidak lama juga di pesantren biasanya. Kemudian ada anak tersebut orangnya sehat, belajarnya rajin, anaknya pintar, tapi kadang-kadang ongkosnya pula tidak ada. Ini tidak bertahan lama juga di pesantren. Kemudian lagi ongkosnya ada, anaknya sehat, tapi belajarnya kada dapat. Karena di pesantren Bapak Ibu agar rata-rata melaksanakan disiplin, biasanya kalau tidak dapat hafalan minimal berdiri hukumannya. Kalau bahasa kita beban, orangnya sehat, ongkosnya ada. Kemudian ketika belajar kada dapat. Ini kadang-kadang bikin anak tersebut minder juga.
Karena Bapak Ibu dulu ketika kami sekolah di pesantren Ibnu Amin Umaki, itu program tahun pertama itu programnya menghafal. Pelajarannya tidak berat, cuma 2 jam satu hari. 1 jam pagi, 1 jam ketika sore. Misalnya jam 8 sampai jam 9. 1 jam cuma belajar. Nanti sore misalnya jam 2 belajar sampai jam 3. Cuma yang beratnya itu pelajaran yang pagi 1 jam itu dihafal di sore hari. Pelajaran yang di sore hari besoknya dihafal lagi pagi. Terus hafalan selama 1 tahun. Ini biasanya kalau anak itu kurang pendapatan, artinya sering tidak hafal, sering berdiri, kadang-kadang juga bikin anak tersebut bisa berhenti. Nah, jadi pelajarnya 2 hari, cuma hafalannya setiap hari. Kalau hafalannya baru 1 minggu, baru sedikit. Tapi bayangkan sampai 1 tahun. 1 tahun itu nanti dites nanti. Nah, jadi programnya seperti itu. Nah, jadi ada anak komposnya ada, badannya sehat, tapi tidak dapat itu. Nah, jadi artinya yang kedua, perjuangan kita orang tua, pengorbanan kita orang tua ketika memasukkan anak pesantren itu berpisah dengan orang yang kita sayangi. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada orang tua yang datang pesantren, pastilah membawa tisu sakotakan. Kenapa ketika datang pesantren menangis tuh ya? Padahal sebenarnya ketika ke pesantren, walaupun hati kita ini sakit mau nangis, usahakan ditahan setahan-tahannya. Kenapa? Karena kita kalau orang tua menangis, tentu anaknya menangis juga. Ini istilah bawa tisu sebungkusan itu, anak menangis di pesantren. Nah, jadi termasuk orang yang musafir itu pengorbanannya adalah terpisah dengan orang-orang yang disayanginya. Makanya musafir itu kata Rasul, qit'atun minal adabi, itu termasuk bagian sedikit daripada azab. Baik secara zahirnya ataupun secara maknawinya. Kemudian ar-rukhasul muta'alliqatu bis-safarit tawil. Rukhsah ataupun keringanan-keringanan yang ada hubungannya dengan musafir tawil. Musafir tawil ini Bapak Ibu itu perjalanan minimal 82 km. Itu paling minimal. Jadi artinya ketika orang bepergian mencapai perjalanan 82 km, maka itu termasuk musafir tawil. Artinya perjalanan atau bepergian yang jauh. Jadi rukhsah bagi orang yang melaksanakan musafir yang jauh atau musafir tawil arba'atun, yaitu ada 4. Yang pertama rukhsahnya adalah qasru sholati, boleh dia mengqasar salat. Arti mengqasar salat adalah memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua, rukhsah bagi orang yang musafir tawil al-jam'u baina sholataini. Itu boleh menjamak di antara 2 sholat. Jadi sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar. Baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan sholat maghrib boleh dijamak dengan sholat isya. Baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Adapun sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikasar. Jadi yang dikasar hanya sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Adapun sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa dikasar. Khusus bagi sholat subuh tidak bisa dijamak. Jadi ketika kita bepergian Bapak Ibu, andai kata ketinggalan waktu sholat subuh melaksanakan, maka itu hukumnya wajib mengqadha. Jadi tidak bisa dijamak, qadhaan.
Kemudian yang ketiga, rukhsah bagi orang yang musafir tawil al-fitru fi Ramadan. Boleh dia tidak berpuasa pada ketika bulan Ramadan. Dengan catatan idza kharaja min baladi qabla tulu'il fajr. Apabila orang yang musafir itu keluar atau pergi daripada kampungnya sebelum timbul matahari. Ini bulan puasa, kalau bepergiannya di malam hari, artinya sebelum timbul matahari, boleh saja dia tidak puasa. Paham ya? Artinya, kalau orang tersebut dia bepergian sebelum timbul matahari, nah misalnya pagi besok mau berangkat, malamnya malam Ramadan, maka tetap wajib dia niat puasa dulu. Ya, kenapa? Karena dia belum keluar daripada kampung halaman. Tapi kalau dia sudah keluar dari kampung halamannya, maka boleh dia tidak puasa. Kalau yang sebelum keluar kampung halaman tadi malamnya berniat puasa, nanti besok ketika menjalani musafir, andai kata tidak tahan, maka boleh dia berbuka. Kemudian lagi yang keempat, mashul khuffaini salasata ayyamin bilayalihin. Nah, ini jarang lah sekarang, tidak ada lagi ini. Yang keempat, keruksahan bagi orang yang musafir itu boleh hanya menyapu 2 sepatu khufnya. Nah, cuma banyak syaratnya Bapak Ibu. Syarat diantaranya orang yang boleh menyapu sepatu khuf ketika berwudu. Syaratnya sebelum dia bepergian, sebelum dia masang sepatunya, itu dalam keadaan sudah dalam keadaan berwudu. Nah, jadi mau berangkat wudu dulu. Nah, setelah wudu baru pasang sepatunya. Dan yang kedua syaratnya sepatunya tinggi melebihi daripada mata kaki. Nah, kalau orang dulu kan musafir ini jauh perjalanan, banyak sepatunya, kadang talinya banyak tuh sampai kali tuhut hampir. Kemudian yang ketiga syaratnya sepatunya tidak boleh sobek atau rapit atau berlubang. Nanti orang yang musafir ini tadi ketika di perjalanan, andai kata batal wudunya, dia wudu hanya membasuh muka, tangan, kepala, giliran membasuh kaki, boleh dia hanya menyapu sepatunya saja. Artinya tidak dibuka lagi sepatunya tadi untuk membasuh kaki. Nah, seperti ini barangkali tidak terlupa bagi kita sekarang. Berapa hari boleh menyapu sepatu khuf? Salasata ayyamin bilayalihinna, yakni 3 hari 3 malam. Lewat daripada 3 hari 3 malam, andai kata batal wudunya, maka wajib dibuka lagi sepatunya untuk membasuh kaki. Nah, jadi rukhsah bagi orang yang musafir tawil ada 4. Pertama, boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat, dan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan boleh menyapu sepatu khuf ketika batal di dalam perjalanan. Kemudian ar-rukhasul musyarakatu bainas safarit tawili wal qasiri. Rukhsah keringanan bagi orang yang musafir tawil dan musafir qasir. Nah, musafir tawil tadi perjalanan minimal 82 km. Adapun qasir yakni kurang dari 80. Artinya baik perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Rukhsahnya sama, sab'atun, yaitu ada 7 perkara. Yang pertama, aklul maitati lil mutarri, boleh dia memakan bangkai jikalau dalam keadaan terpaksa. Nah, misalnya dia musafir di perjalanan atau di tengah hutan tidak ada makanan, perutnya lapar. Andai kata dia tidak makan, ini bisa menimbulkan kebinasaan atas dirinya. Dalam keadaan seperti itu boleh dia memakan bangkai. Nah, misalnya di tengah hutan kada ada lagi babi bang, ada sautingan.
boleh dia makan babi ketika itu, dengan catatan hanya sekedarnya saja. Kada boleh ulang behimat ini dipanggang behimat beganya. Ini sekedar untuk dirinya supaya tidak binasa. Artinya kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan terpaksa juga tidak boleh memakan bangkai. Kemudian yang kedua, at-tanabulu 'ala rahilati. Orang yang musafir jauh ataupun dekat, itu keringannya boleh dia melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Nah, tapi ini hampir juga tidak teramalkan sekarang. Kemudian yang ketiga, isqatu sholati bitayammum. Dapat menggugurkan sholat, artinya sholat yang ia kerjakan ketika musafir dengan tayamum itu bitayamumi, dengan tayamum tidak wajib lagi diqadha atau diulangi. Karena kan Bapak Ibu, ketika kita perjalanan musafir, andai kata ketika di perjalanan itu kita tidak menemukan air untuk berwudu, maka gantinya dengan cara tayamum. Sholat yang dilaksanakan ketika musafir dengan cara tayamum tersebut, maka sholatnya sah, tidak wajib diqadha lagi. Lain halnya kalau kita di kampung halaman, biasanya ada air, terjadi kemarau, tidak ada air ketika itu. Nah, kita ganti wudu dengan tayamum. Nah, sholat yang kita kerjakan dengan tayamum ketika mukim itu nanti wajib diqadha ketika ada air. Kemudian yang keempat, tarkul jum'ati. Orang yang musafir boleh tidak ikut melaksanakan sholat Jumat, tapi wajib tetap melaksanakan sholat fardu zuhur. Jangan parai kedua-duanya, Jumat kada sembahyang, zuhur kada sembahyang, tidak. Artinya boleh tidak ikut sholat Jumat, artinya dia sholat sendirian, yakni melaksanakan sholat zuhur. Nah, cuma khusus bagi bapak-bapak yang ada uzur yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, nah barangkali sakit dan lain sebagainya, itu syaratnya ketika melaksanakan sholat Jumat, dia di rumah sholat zuhur, syaratnya harus sudah selesai orang melaksanakan sholat Jumat di masjid. Artinya tidak boleh ketika waktu azan langsung sholat di rumah, tidak boleh. Kenapa? Karena laki-laki hukumnya wajib sholat Jumat. Karena ada uzur, dia tidak bisa sholat Jumat, hanya sholat zuhur, syaratnya setelah selesai sholat Jumat. Lain perempuan, kalau perempuan tidak wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Artinya ketika masuk waktu Jumat, ketika setelah azan, maka perempuan sudah boleh melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang kelima, adamul qada'i li darrati zaujatin ukhidat bil qur'ati muddatas safar. Ini keringanan orang yang musafir baik jauh ataupun dekat, tidak wajib mengqadha, ini mohon maaf, menggilir istri yang banyak. Ukhidat bil qur'ati, yang didapati giliran tadi dengan cara mengundi selama dalam musafir. Ini misal ada seseorang punya istrinya 4, kan istri 4 ini wajib dinafkahi zahir dan batin. Karena istri 4 bagi undian. Istri pertama suaminya harus menggawainya dari hari pertama sampai hari keempat. Giliran istri kedua 4 sampai 8. Istri ketiga dari 9 sampai 12. Istri keempat dari 13 sampai 16. Putar, artinya sebulan itu dapat 2 kali giliran. Pas ketika giliran misalnya hari yang ke-8, hari ke-9 sampai ke-12 suaminya musafir, itu kan jatah giliran istri ketiga. Lakinya musafir 4 hari, ketika datang masuk hari yang ke-13, maka tidak wajib mengqadha menggilir istri yang ketiga tadi.
Artinya gugur kalau pasnya itu keringanannya. Kalau sholat mengqadha iya dah. Nang ada lawan yang mengqadha lawan nang ada wajib digilir. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saya dapatkan hikmah. Kenapa laki-laki itu boleh istri 4? Alasannya, ada di antara laki-laki itu, mohon maaf, yang tegangannya tinggi. Karena laki-laki itu kalau yang ada tegangannya tinggi, mohon maaf, kalau tidak ketemu istrinya dalam 4 hari, tidak akan normal pikirannya. Dalam 4 hari tidak ketemu istri, maka tidak akan normal, tidak akan, pikirannya itu tidak akan jalan seperti biasa. Jadi bayangkan saja kalau istrinya 1, ini misalnya yang tinggi tadi, sampai istrinya datang bulan setengah bulan, ya dah, kada tembus lagi memikirkan. Jadi kalau 4 hari, giliran istri pertama, mohon maaf, datang bulan, ada istri kedua lagi. Istri kedua datang bulan, ada istri ketiga lagi. Istri ketiga datang bulan, ada istri keempat. Sehingga setengah bulan itu tidak ada kosong. 4 hari ketemu istri, terus putar seperti demikian. Itu tegangan tinggi, pun yang kada tinggi ini kada payah. Atau secara umum ada seperti itu hikmahnya. Kemudian yang keenam, as-safaru bil wadi ahli uzrin. Ketika musafir boleh dia membawa barang titipan karena ada uzur. Jadi misalnya ada orang menitip barang kepada kita, Bapak Ibu, ini barangnya berharga. Kalau ditinggal di rumah khawatir terjadi apa-apa, maka boleh dia membawa barang titipan tersebut. Kemudian yang ketujuh, as-safaru bil ariyah. Ketika musafir boleh dia membawa barang pinjaman. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi yang artinya bagi orang yang musafir yang tawilah ada 4 keringanan, ada 4 rukhsah, dan ada pun musafir tawilah dan qasirah itu ada 7 keringanan ketika dalam musafir. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan tentunya supaya mudah diberikan pemahaman dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma faqihna bid-din wa la taj'alna mimman ya'khudhu dunya bid-din. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.